PCR atau yang biasa disebut dengan polymerase chain reaction merupakan suatu teknik biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu atau yang biasa disebut dengan amplifikasi PCR secara in vitro. Nah, PCR ini pertama kali ditemukan pada tahun 1985 oleh Dr. Carey Mullis, seorang kimiawan ternama. Nah, melalui PCR ini, sejumlah kristal DNA itu dapat digandakan menjadi jutaan, bahkan hingga miliaran salinan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, teknik ini tuh memungkinkan pengamatan dan juga pemanfaatan DNA meskipun jumlah awalnya yang sangat terbatas. Fun fact yang menariknya, PCR ini tuh sering banget disebut sebagai mesin fotokopi DNA karena kemampuan menggandakan DNA yang secara cepat dan spesifiknya ini. Bahkan, hanya dalam satu potongan DNA template-nya saja, PCR itu dapat menghasilkan salinan dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu beberapa jam. Karena penemuannya yang revolusioner ini, Dr. Carey Mullis meraih hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993. Konsep dasar PCR berlandaskan pada kemampuan enzim DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA baru menggunakan untai DNA cetakan atau DNA template. Proses ini tuh meniru mekanisme replikasi DNA alami di dalam sel, namun dilakukan secara terkendali di dalam tabung reaksi dengan pengaturan suhu tertentu. PCR ini memanfaatkan enzim DNA polimerase yang tahan panas seperti Taq polimerase yang diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Enzim ini tuh mampu bertahan pada suhu yang tinggi yang diperlukan untuk memisahkan untai DNA ganda selama PCR berlangsung gitu. Penggunaan enzim termostabil ini tuh menjadi kunci utama dari keberhasilan PCR modern. Nah, selain enzim, komponen utama PCR ini meliputi DNA cetakan atau DNA template, primer, forward, dan reverse atau DNA primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, larutan penyangga atau buffer, dan juga ion magnesium atau Mg2+ yang berperan sebagai kofaktor enzim. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai prinsip kerja PCR. Jadi, prinsip kerja PCR adalah dengan memperbanyak atau mengamplifikasi fragmen DNA tertentu secara in vitro melalui rangkaian reaksi berulang dengan bantuan enzim polimerase yang tahan panas. Proses PCR berlangsung dalam satu siklus yang diulang hingga puluhan kali, sehingga jumlah DNA target meningkat secara eksponensial. Secara umum, prinsip kerja PCR terdiri dari 3 tahap utama, yaitu denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi. Nah, tahap pertama yaitu tahap denaturasi yang dilakukan pada suhu tinggi sekitar 94 hingga 98 derajat Celcius untuk memisahkan dua untai DNA rangkap menjadi untai tunggal. Pemisahan ini penting agar setiap untai DNA dapat berfungsi sebagai cetakan atau template dalam proses pembentukan DNA yang baru. Kemudian, tahap annealing dilakukan pada suhu yang lebih rendah, yakni sekitar 50 hingga 65 derajat, sehingga primer dapat menempel secara spesifik pada urutan DNA target. Primer merupakan potongan pendek DNA yang berfungsi sebagai titik awal bagi enzim DNA polimerase dalam mensintesis untai DNA yang baru. Nah, tahap yang ketiga yakni tahap ekstensi atau elongasi berlangsung pada suhu optimal sekitar 72 derajat Celcius, di mana enzim DNA polimerase, umumnya Taq polimerase, akan menambahkan nukleotida secara berurutan sesuai dengan cetakan DNA. Proses ini menghasilkan salinan baru dari DNA target. Nah, ketiga tahap tersebut membentuk satu siklus PCR. Siklus ini diulang sebanyak 25 hingga 40 kali sehingga fragmen DNA target akan diperbanyak dalam jumlah yang sangat besar. Dengan prinsip kerja tersebut, PCR memungkinkan analisis DNA meskipun jumlah awal DNA sangat. Kita akan membahas mengenai tahapan PCR yang tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, yang pertama adalah tahap denaturasi. Jadi denaturasi adalah proses pemisahan untai ganda DNA menjadi dua untai tunggal dengan cara dipanaskan pada suhu sekitar 94 derajat hingga 98 derajat Celcius. Pemanasan tersebut memutus ikatan hidrogen. Hidrogen yang menghubungkan basa-basa nitrogen di antara dua untai DNA sehingga primer dapat menempel pada DNA cetakan dan enzim DNA polimerase dapat mereplikasi DNA. Nah, tahap yang kedua adalah tahap annealing, yakni tahap penempelan primer pada DNA cetakan. Dalam tahap tersebut, suhu diturunkan sehingga sekitar 65 derajat Celcius. Nah, penempelan primer ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara primer dengan fragmen DNA cetakan. Suhu saat annealing harus tepat sesuai dengan perhitungan. Suhu yang terlalu rendah menyebabkan primer menempel pada fragmen DNA yang tidak komplementer dengan urutannya atau tidak spesifik.
Namun, jika suhu yang terlalu tinggi, primer tidak dapat menempel pada cetakan DNA. Suhu annealing yang tepat berada pada kisaran suhu leleh primer atau TM primer, sehingga perlu dilakukan optimasi. Nah, tahap yang terakhir yakni tahap elongasi. Tahap elongasi dalam reaksi PCR merupakan tahap ketika DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menambahkan nukleotida ke primer yang telah menempel pada template DNA. Tahap tersebut biasanya berlangsung pada suhu sekitar 72 derajat Celcius. Selama elongasi, DNA polimerase ini memperpanjang primer dengan menambahkan DNTPS atau deoksinukleotida trifosfat, DATP, ATTP, DCTP, dan DGTP yang komplementer dengan DNA cetakan. Arah perpanjangan DNA pada PCR selalu dari arah 5, 3, karena DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida pada ujung 3-OH dari primer. Durasi elongasi bervariasi tergantung pada target DNA. Nah, untuk target dengan ukuran kurang dari 1 kb diperlukan waktu sekitar 30 hingga 60 detik. Nah, tahapan denaturasi, annealing, dan elongasi dilakukan berulang-ulang hingga 30 bahkan sampai 45 kali pengulangan atau siklus. Nah, setiap satu siklus selesai, DNA hasil PCR menjadi DNA cetakan di reaksi selanjutnya hingga dalam 30 sampai 45 siklus dihasilkan miliaran salinan DNA. Baik, pada slide ini kita akan membedah resep utama dari reaksi PCR. Agar amplifikasi DNA berhasil, kita memerlukan campuran reagen yang sangat presisi. Mari kita bahas fungsinya satu persatu sesuai tabel di samping. Pertama, tentu kita butuh DNA template. Sesuai namanya, ini adalah cetakan atau sampel murni yang mengandung target gen yang akan kita perbanyak. Kedua, ada DNTPS atau deoksinukleotida trifosfat. Ini adalah bahan baku utama yang terdiri dari DATP, DTTP, DGTP, dan DCTP. Fungsinya vital, yaitu sebagai blok bangunan untuk menyusun rantai DNA yang baru. Selanjutnya buffer. Komponen ini berfungsi untuk menjaga kondisi pH dan lingkungan kimiawi agar tetap stabil. Ini penting supaya enzim bisa bekerja optimal sepanjang reaksi berlangsung. Lalu ada Taq polimerase, ini adalah enzim bintangnya. Tugasnya untuk menggabungkan DNTPS tadi untuk membentuk untaian DNA. Enzim ini spesial karena sifatnya yang termostabil atau tahan terhadap suhu tinggi saat siklus PCR. Kemudian ada MgCl2, yaitu magnesium klorida. Ini berperan sebagai kofaktor. Secara sederhana, magnesium berfungsi untuk meningkatkan aktivitas dan kestabilan enzim Taq polimerase tadi agar kerjanya itu lebih efisien. Berikutnya adalah sepasang primer, yaitu primer forward dan primer reverse. Keduanya berfungsi sebagai penanda batas. Jadi primer itu akan menempel secara spesifik di ujung-ujung target DNA kita, memandu enzim dari mana harus memulai sintesis. Kemudian terakhir ada NFW atau Nucleus Free Water. Ini adalah pelarut steril yang berstandar tinggi yang bebas dari enzim perusak DNA, digunakan untuk melarutkan seluruh reagen tadi. Jadi, kombinasi yang tepat dari seluruh komponen ini adalah kunci keberhasilan proses amplifikasi dalam mesin PCR. Sekian penjelasan mengenai komponennya. Terima kasih.
Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan VCR. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika Anda memulai reaksi VCR dengan 16 untai ganda DNA, berapa jumlah total untai ganda DNA yang akan Anda perbanyak setelah satu siklus PCR? Dan yang kedua, berapa banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR? Baik, lanjut untuk rumusnya. Nah, rumusnya ini adalah N sama dengan NO dikali 2 pangkat N. Dengan keterangan N adalah jumlah total DNA akhir, dan NO yaitu jumlah DNA awal, dan N kecil yaitu jumlah siklus PCR. Lanjut ke pertanyaan nomor 1 tentang total untai ganda DNA yang diperbanyak setelah satu siklus PCR. Di sini diketahui bahwa NO atau jumlah DNA awalnya ada 16 dan N atau jumlah siklus PCR-nya itu ada 1 karena yang ditanyakan itu setelah satu siklus. Berarti jumlah siklus PCR-nya itu adalah 1. Kemudian masuk ke rumusnya yaitu N sama dengan NO dikali 2 pangkat N, di mana NO ini ada 16 dikali 2 sama dengan 16 dikali. Lanjut ke pertanyaan kedua tentang banyak DNA duplex yang diperoleh dari satu DNA duplex setelah 4 siklus PCR. Di sini langsung dijawab NO atau jumlah DNA awalnya yaitu ada 16 dan N yaitu 4 karena DNA duplexnya setelah 4 siklus, berarti N sama dengan 4. Lanjut ke rumus yang sama seperti tadi, yaitu N sama dengan NO dikali 2 pangkat N. Dimana di sini 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 1 dikali 16 sama dengan 16. Jadi, total DNA duplex setelah 4 siklus PCR ini adalah 16. Selanjutnya, pada proses PCR, penentuan suhu itu sangat penting agar primer dapat menempel secara spesifik pada DNA target. Dua parameter utama yang digunakan adalah TM dan juga TA. TM atau melting temperature adalah suhu ketika sekitar dari setengah molekul primer terlepas dari DNA template. Nah, nilai TM menunjukkan seberapa kuat ikatan antara primer dan juga DNA target. Semakin tinggi nilai TM, maka semakin tinggi stabil juga ikatan tersebut. Sedangkan TA atau annealing temperature adalah suhu saat primer menempel atau berikatan dengan DNA template. Pada tahap annealing PCR, nilai TA biasanya ditentukan sedikit lebih rendah dari TM agar primer dapat menempel dengan optimal tanpa menghasilkan ikatan yang tidak spesifik. Selanjutnya, kita akan menghitung terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa terdapat data primer, yaitu ada primer forward dengan urutan sekuen ATG, CTG, TTT, CGA, TTT, GTG, TGT, dan TG dengan panjang 24 basa, dan juga terdapat primer reverse dengan sekuen urutan sekuen CTA, ATA, GGA, AAG, GCT, AAA, dan C dengan panjang 25 basa. Untuk perhitungan melting temperaturnya, kita akan menggunakan rumus untuk primer yang kurang dari 25 base pair. Nah, di mana rumusnya itu TM sama dengan 4 derajat Celcius dikali G plus C ditambah 2 derajat Celcius dikali A plus T. Nah, yang dimana untuk primer forwardnya TM sama dengan 4 dikali 4 plus 5 ditambah 2 dikali 5 plus 10, yang dimana hasilnya itu menjadi 66 derajat Celcius untuk primer forward. Nah, sedangkan untuk primer reverse itu TM sama dengan 4 dikali 6 plus 4 ditambah 2 kali 9 plus 4, yang dimana hasilnya itu menjadi 66 derajat Celcius. Untuk menentukan annealing temperaturnya, kita akan menggunakan rumus umum seperti yang sudah tercantum. Nah, yang dimana TA itu sama dengan TM terendah dikurangi 3 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Karena tadi TM dari keduanya adalah 66 derajat Celcius, TA yang disarankan adalah sekitar mulai dari 61
61 derajat Celcius hingga 63 derajat Celcius. Nah, direkomendasikan suhu awalnya itu di 62 derajat Celcius ya. Lalu selanjutnya ini hasil perhitungan komponen PCR. Nah, komponen PCR yang pertama itu ada DNA template, yang dimana DNA template ini memiliki konsentrasi stok awalnya itu 10 nanogram dan konsentrasi DNA akhirnya itu 50 nanogram. Karena satuan dari stok awal dan stok akhirnya itu sama-sama nanogram, jadi maka untuk perhitungannya itu hanya perlu dibagi seperti biasa saja, dimana 50 nanogram itu dibagi 10 nanogram per mikroliter, yang dimana hasilnya itu adalah 5 mikroliter. Yang artinya pada satu reaksi PCR itu dibutuhkan volume DNA template sebanyak 5 mikroliter. Nah, untuk seperti yang ada di tabel, untuk volume 4 reaksi itu ada di hasilnya di 20 mikroliter. Sedangkan di volume mix 5 reaksi itu sebanyak 25 mikroliter. Lalu komponen yang selanjutnya itu ada DNTPS. Nah, pada DNTPS ini yang ditentukan itu bukan jumlah total zatnya, melainkan konsentrasi akhir DNTPS dalam campuran reaksi PCR. Nah, konsentrasi stok awal itu dinyatakan dalam milimolar, sedangkan konsentrasi akhirnya dinyatakan dalam satuan mikromolar. Karena terjadi perbedaan satuan antara si konsentrasi stok awal dengan konsentrasi stok akhir, maka diperlukan rumus pengenceran, yang dimana rumus pengenceran itu adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2, dimana V1 ini itu volume sebelum pengenceran, M1-nya itu konsentrasi sebelum pengenceran. Nah, V2 itu volume sesudah pengenceran atau total reaksi si PCR. Lalu M2 itu konsentrasi akhir yang diinginkan dalam reaksi PCR. Nah, untuk perhitungannya itu tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus pengenceran. Nah, di sini kami sudah menghitung, terdapat hasil dari reaksi itu di 0,2 mikroliter untuk satu volume reaksi, untuk volume satu reaksi. Nah, sedangkan untuk di volume 4 reaksi itu sebanyak 0,8 mikroliter, dan volume mix 5 reaksi itu 1 mikroliter. Nah, untuk selanjutnya juga buffer konsentrasi stok awalnya itu sebanyak 10 dan konsentrasinya itu 1, dan dimana volume untuk satu reaksinya itu dibutuhkan 2,5 mikroliter. Untuk volume 4 reaksinya itu 10 mikroliter. Nah, untuk volume mix 5 reaksinya itu dibutuhkan 12,5 mikroliter. Lalu yang selanjutnya itu ada tak polimerase, yang dimana konsentrasi stok awalnya itu sebanyak 5 dan konsentrasi stok akhirnya itu 1. Volume 1 reaksinya itu dibutuhkan 0,2 mikroliter. Volume untuk 4 reaksinya itu sebanyak 0,8 mikroliter. Lalu yang selanjutnya itu volume mix 5 reaksinya itu sebanyak 1 mikroliter. Lalu selanjutnya ada MgCl2, di mana konsentrasi stok awalnya itu 25 milimolar dan konsentrasi stok akhirnya itu 1,5 milimolar. Dibutuhkan untuk volume satu reaksinya itu 1,5 mikroliter. Lalu untuk 4 reaksi itu sebanyak 6 mikroliter. Untuk mix 5 reaksi itu dibutuhkan 7,5 mikroliter. Lalu yang selanjutnya ada primer forward ya, dimana konsentrasi stok awalnya itu 10, akhirnya 10, dibutuhkan untuk satu reaksinya 1, dan untuk 4 reaksinya 4, dan untuk reaksi mix 5-nya itu dibutuhkan sebanyak 5. Nah, selanjutnya primer reverse sama seperti primer forward, di konsentrasi awalnya itu 10, konsentrasi akhirnya itu juga 10,
Untuk satu reaksinya itu dibutuhkan 1, untuk 4 reaksinya dibutuhkan 4, dan untuk 5 reaksinya juga dibutuhkan 5. Lalu yang selanjutnya itu ada NFW, yang dimana NFW ini tuh nucleus free water ya, itu air steril yang berfungsi untuk yang berfungsi sebagai pelarut untuk mencapai total reaksi yang diinginkan gitu ya. Nah di sini untuk volume satu reaksinya itu dibutuhkan NFW sebanyak 13,6 mikrolit, yang dimana untuk mencapai total reaksi yang diinginkan itu 25 mikrolit. Lalu untuk volume 4 reaksi dibutuhkan sebanyak 54,5 mikrolit NFW, yang dimana untuk mencapai total reaksi sebanyak 100 mikrolit. Nah untuk volume mix 5 reaksi dibutuhkan sebanyak 68 mikrolit NFW, yang dimana untuk mencapai total reaksi sebanyak 125 Sekarang mikrolit. kita akan membahas mengenai manfaat dari PCR. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mendiagnostik penyakit. PCR bekerja dengan memperbanyak materi genetik patogen seperti DNA atau RNA, sehingga keberadaan virus atau bakteri dapat terdeteksi meskipun jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, PCR sangat akurat dan sensitif dalam mendiagnosis penyakit infeksi sejak tahap awal. Yang kedua, manfaatnya dalam penelitian genetika. Dalam penelitian genetika, PCR biasa digunakan untuk menggandakan segmen DNA tertentu agar dapat dianalisis. Teknik ini memudahkan para peneliti dalam mempelajari struktur gen, variasi genetik, serta hubungan gen dengan sifat atau penyakit tertentu. Yang ketiga, manfaatnya dalam bidang forensik. PCR memungkinkan analisis DNA dari sampel yang sangat kecil seperti rambut, darah, atau bahkan air liur. Hasil amplifikasi DNA tersebut digunakan untuk mengidentifikasi individu, menentukan hubungan kekerabatan, dan membantu penyelesaian kasus kriminal. Yang keempat, manfaatnya dalam bidang bioteknologi dan rekayasa genetika. PCR digunakan untuk memperbanyak gen target yang akan disisipkan ke dalam organisme lain. Proses ini penting dalam pembuatan organisme transgenik, produksi protein tertentu, dan pengembangan produk bioteknologi. Nah, yang kelima, untuk mendeteksi mutasi genetik. PCR membantu untuk mendeteksi perubahan urutan basa DNA yang menunjukkan adanya mutasi gen. Deteksi ini penting untuk diagnosis penyakit genetik, screening kelainan bawaan, serta penelitian variasi genetik pada populasi. Yang keenam, manfaatnya dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, PCR dimanfaatkan untuk mendeteksi patogen penyebab penyakit tanaman sejak dini. Selain itu, PCR juga digunakan untuk mengidentifikasi varietas tanaman unggul dan memastikan keberadaan gen tertentu pada tanaman hasil rekayasa genetika. Nah, yang ketujuh, manfaatnya dalam konservasi dan ekologi. PCR digunakan untuk menganalisis DNA lingkungan atau eDNA yang berasal dari air, tanah, atau udara. Teknik ini membantu mengidentifikasi keberadaan spesies tertentu untuk memantau keanekaragaman hayati dan mendukung upaya untuk konservasi spesies langka.